Keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hidayah yang menggerakkan hati kita untuk beramal soleh, itu hidayah. Nah, begitu juga dengan keberkahan. Maka yang terkait dengan ini adalah sangat-sangat jelas sekali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dalam hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah suatu ketika ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau. Ketika sampailah di suatu perjalanan, tentu perbekalan yang mereka miliki semakin menipis, termasuk air. Air yang dibawa oleh para sahabat kurang. Jadi jangankan untuk berwudu, untuk minum saja udah tekor. Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka kumpulkanlah masing-masing mereka punya air sedikit, dikumpulkan menjadi satu. Tujuannya apa? Untuk berwudu. Ketika itu sudah sampai sholat asar. Dan versi kisah ini sangat banyak sekali. Ini tidak satu versi, banyak sekali versi-versinya. Tapi intinya adalah menunjukkan bagaimana di sini keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, dan para sahabat mengatakan, "Walaisa ma'ana ma'un ghaira fadlatin." Ya Rasulullah, tidak ada lagi air ya Rasulullah, kecuali cuma sisa yang sedikit ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faju'ila fi ina'in fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir pun mengatakan, ya sudah, coba gabungkan airnya menjadi satu wadah, lalu datangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah air itu digabungkan menjadi satu wadah, didatangkan kepada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa adkhala yadahu fihi wa farraja asabi'ahu. Kata Jabir, sahabat Nabi yang langsung melihat dengan pantat kepalanya, setelah air itu didatangkan kepada Nabi, lalu Rasul SAW memasukkan tangannya, terlihatlah dari jari jemari Rasulullah itu memancarkan air. Bayangkan, seperti keran. Bahkan tidak seperti keran, setiap jari beliau, setiap jari jemari beliau ini memancarkan air, keluar air. Dan yang memanfaatkan air itu tidak 1, 2, 3 orang. Lalu ditanyakanlah, dilanjutkanlah hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasukkan tangannya ke dalam wadah tadi, lalu Rasulullah memanggil, hayya ala ahlil wudu, ayo ke sini, siapa yang tadi yang mau berwudu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al barakatu minallah. Ini syahid, ini titik yang ingin kita sampaikan, titik berat yang ingin kita sampaikan pada pembahasan ini, bahwa al barakatu minallah, keberkahan itu kata Rasulullah dari Allah. Maksudnya mukjizat yang dilihat oleh para sahabat, yang air memancar di jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bagian daripada keberkahan. Keberkahan ini dari Allah, Allah yang memberikannya. Artinya kesaktian yang dimiliki oleh Rasulullah tidak begitu saja datang, tapi ini adalah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya ketika itu, wahai Jabir, ketika itu kalian dengan para sahabat berapa orang jumlahnya yang memanfaatkan air itu? Lalu Jabir pun menjawab, alfan wa arba'ami'atin, ada 1.400 orang. 1.400 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit. Air keluar memancar dari jari jemari Rasulullah SAW, dan itu dimanfaatkan oleh 1.400 orang. Kata Jabir, kami tidak hanya memanfaatkan itu untuk berwudu, bahkan kami juga mengambil keberkahan itu untuk minum. Jadi Jabir mengatakan bahwa sampai saya memanfaatkan air yang terpancar dari tangan Rasulullah SAW keluar dari jari jemari Rasulullah SAW itu, saya gunakan untuk minum, kata Jabir. Nah, potongan daripada kisah ini menjelaskan bahwa
al-barakatu minallah. Keberkahan hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.